Wafatnya Nabi Muhammad dan politik perebutan khalifah. Kurang lebih setelah 3 bulan melaksanakan haji wada atau haji perpisahan, Nabi Muhammad SAW sakit. Pada 29 Safar tahun 11 Hijriah, beliau mulai demam, suhu badannya meninggi. Kondisi itu terjadi selama 13-14 hari. Meski sakit, selama 11 hari, Nabi masih sempat mengimami sholat berjamaah. Nabi Muhammad menghabiskan seminggu terakhirnya di rumah Aisyah. 4 hari sebelum wafat, kondisi Nabi sudah semakin parah. Nabi masih sempat menjadi imam salat. Namun, saat waktu Isya datang, beliau sudah tidak sanggup ke masjid. Nabi kemudian bertanya kepada Aisyah, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Aisyah menjawab, "Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu." Kemudian Nabi minta diambilkan air dan beliau mandi. Setelah itu pingsan. Saat tersadar, Nabi bertanya lagi, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Aisyah kembali memberi jawaban yang sama. Lalu mandi lagi dan pingsan lagi sebanyak 3 kali. Dalam kondisi teramat payah, beliau meminta Abu Bakar untuk menjadi imam salat. Nabi mengatakan, "Abu Bakar orang yang lembut hati, suaranya lemah, dan suka menangis kalau sedang membaca Al-Quran." Saat detik-detik sakaratul maut datang dan berada di pangkuan Aisyah, Nabi mengangkat tangan, kemudian berdoa, "Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya." Nabi mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya lemas dan akhirnya nyawa terpisah dari raga. Nabi wafat sambil bersandar antara dada dan leher Aisyah. Kemudian Aisyah meletakkan kepala Rasulullah di atas bantal. Nabi wafat pada waktu duha, hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, tanpa meninggalkan wasiat kepada para sahabat untuk meneruskan kepemimpinannya. Jenazah Nabi diurusi oleh keluarganya. Mendengar Nabi Muhammad SAW wafat, Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang paling keras, menghunus pedang dan mengancam akan membunuh siapa saja yang mengatakan Nabi wafat. Orang-orang panik dan gundah. Betapa tidak, sang junjungan, pamungkas para nabi, telah pergi untuk selama-lamanya. Dalam situasi seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang terkenal lembut hatinya, hadir menenangkan kaum muslimin. Dalam buku Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Pembawa Kebenaran, karya Khalid Muhammad Khalid, Abu Bakar mengatakan, "Wahai sekalian manusia, barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Dia Maha Hidup dan tak akan pernah mati." Kaum muslimin seketika tersadar. Namun, hal itu bukan berarti membuat jalan yang hendak ditempuh sepeninggal Rasulullah menjadi mudah. Ketegangan mulai muncul. Siapa pengganti kepemimpinan umat Islam setelah Nabi? Sementara Nabi sendiri tidak memberikan wasiat soal penerusnya. Kemudian segera terjadi perdebatan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Untuk mengingat kembali, kaum Ansor ialah kaum asli penduduk Madinah yang telah memeluk Islam. Sementara kaum Muhajirin ialah suku Quraisy Mekah yang telah hijrah memeluk Islam.
Kedua perwakilan kaum tersebut segera melakukan pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah di kota Madinah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, pemuka Khazraj, sebagai pemimpin. Sedangkan Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan kepemimpinan Nabi. Selain itu, hanya Abu Bakar yang diperintahkan menjadi imam sholat ketika Nabi sedang sakit. Ketegangan terus terjadi, perdebatan semakin tajam. Namun, atas upaya tegas dari Umar bin Khattab mewakili kaum Muhajirin dan Abu Ubaidah bin Jarrah mewakili kaum Ansor, menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah pertama penerus kepemimpinan Rasulullah. Di lain pihak, terdapat kelompok yang tidak mengikuti pertemuan tersebut. Mereka menghendaki Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Nabi, dengan alasan Ali merupakan menantu dan kerabat Nabi. Kelompok inilah yang kemudian disebut sebagai Syiah. Mereka hanya mengakui satu khalifah, yaitu Ali. Sepeninggalan Nabi Muhammad, banyak pertikaian politik kekuasaan, saling berebut khalifah. Adanya pertentangan antara kaum Sunni dan Syiah, insya Allah akan kita bahas di kemudian hari.